Oke, kita mulai ya. Kalau kamu seorang web developer atau bahkan cuma suka ngikutin teknologi web, pasti sadar kan ada satu keputusan besar yang harus diambil di awal proyek. Yep, kita bakal ngomongin soal client-side rendering lawan server-side rendering atau CSR versus SSR. Pilihan ini, wah ini nentuin banget gimana rasanya pakai website kamu dari pertama kali dibuka. Kamu pasti pernah ngalamin kan? Buka satu website, yang muncul malah layar putih doang. Nungguin loader muter-muter. Tapi pas buka website lain, wush, langsung muncul semua isinya. Nah, itu tuh bukan sulap, bukan sihir. Itu semua gara-gara pilihan teknis yang kita bahas hari ini. Jadi, inti masalahnya di mana sih? Sebenarnya simpel banget. Di mana kerjaan ngerakit halaman web itu terjadi? Apakah di HP atau laptop kamu, alias di browser, atau di server yang letaknya entah di mana? Nah, dua tempat ini melahirkan dua cara yang beda banget. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama, cetak biru nomor 1, client-side rendering atau biasa disingkat CSR. Ini nih yang lagi populer banget buat bikin aplikasi web yang interaktif. Gampangnya, sesuai namanya, semua kerjaan beratnya itu dilakuin di sisi klien. Yah, di browser kamu itu. Biar gampang, bayangin aja CSR itu kayak kamu pesen makanan paket siap masak. Server ngasih kamu ibaratnya cuma kotak kosong, itu file HTML-nya, plus resep sama semua bahan mentahnya dalam bentuk file JavaScript. Nah, browser kamu nih yang jadi kokinya. Dia yang harus ngeracik, masak, dan nyajiin semuanya sampai jadi halaman web yang bisa kamu lihat. Prosesnya tuh kira-kira begini. Pertama, browser kamu minta halaman. Server ngejawab, oke ini kerangkanya, tapi isinya kosong melompong. Terus, browser kamu harus download semua resep JavaScript-nya satu-satu. Nah, disinilah momen yang kita semua kenal. Layar putih atau loading spinner yang muter-muter itu. Begitu semuanya ke-download dan selesai dimasak sama browser, barulah jeng-jeng halaman yang muncul. Nah, ini dia kelemahan utamanya. Lambat pas pertama kali dibuka. Kenapa? Ya karena semua kerjaan, download, proses, ngerakit tampilan, semuanya dibebankan ke perangkat kamu. Makanya kesan pertamanya seringkali agak, lemot. Oke, sekarang kita lihat lawannya. Cetak biru nomor 2, server-side rendering atau SSR. Kalau tadi CSR itu paket siap masak, nah SSR ini kayak kamu pesan makanan yang udah jadi, tinggal santap. Jadi dengan SSR, semua proses memasak itu udah beres di dapur pusat alias di server. Server ngerakit halaman HTML-nya sampai komplit, lengkap sama semua teks dan gambarnya. Yang dikirim ke browser kamu itu udah bentuk jadi. Browser kamu tugasnya tinggal satu, nampilin doang. Nggak perlu pusing-pusing ngerakit lagi. Coba deh lihat, prosesnya jadi jauh lebih simpel kan dari sisi kita sebagai pengguna. Kamu minta halaman, server kerja keras sebentar, terus boom, halaman utuh langsung dikirim. Hasilnya, kontennya langsung kelihatan di layar. Ini dia kuncinya. Kontennya muncul hampir seketika. Nggak ada lagi tuh drama nungguin JavaScript jalan. Pengguna bisa langsung lihat tulisan, gambar, semuanya. Jelas, ini penting banget buat bikin kesan pertama yang bagus dan biar orang nggak keburu nutup tabnya. Oke, kedengarannya SSR menang telak ya. Eits, tunggu dulu. Di dunia teknologi nggak ada yang namanya solusi satu untuk semua. Masing-masing punya plus minusnya. Memilih antara CSR dan SSR itu soal ngertiin untung ruginya, terus dicocokin sama proyek yang lagi kamu kerjain. Nah, tabel ini ngerangkum perbandingannya dengan jelas banget. Kita lihat ya. Soal pemuatan awal, SSR juaranya nggak diragukan lagi. Konten langsung muncul. Tapi, lihat di baris navigasi. Begitu halaman udah kebuka, pindah-pindah halaman di CSR itu rasanya cepet dan mulus banget kayak pakai aplikasi di HP. Kalau SSR biasanya ada reload sedikit. Nah, ini yang penting banget buat bisnis. SEO. SSR menang telak di sini. Kenapa? Karena robot Google bisa langsung baca semua kontennya. Kalau CSR, kadang yang kebaca cuma halaman kosong. Jelas beda banget kan hasilnya? Oke, dari tadi kita ngomongin konsepnya. Sekarang, gimana cara pakainya di dunia nyata? Nah, ini dia alat-alatnya. Dua nama yang paling sering disebut di ekosistem JavaScript yaitu React dan Next.js. Oke, di satu sisi kita punya React.js. Ini adalah library yang mempopulerkan CSR. Keren banget buat bikin tampilan yang interaktif dan dinamis. Tapi karena punya kelemahan di loading awal dan SEO, muncullah Next.js. Anggap aja Next.js itu adalah React yang udah di-upgrade. Dia dibangun di atas React, tapi dikasih kekuatan super, berupa server-side rendering.
Jadi kita bisa dapat enaknya interaktivitas React plus keunggulan kecepatan dan SEO dari SSR. Oke, udah panjang lebar nih kita bahas. Terus, kapan kita harus pakai yang mana? Nah, ini dia keputusan akhirnya. Jawabannya seperti biasa di dunia programming adalah tergantung. Tergantung apa yang mau kamu bangun. Gampangnya gini aja. Kamu mau bikin aplikasi web yang super interaktif, kayak dashboard data, editor foto online, atau semacamnya, di mana orang bakal lama di situ setelah loading pertama? Nah, pilih CSR. Di sini pengalaman mulus setelah masuk itu yang utama. SEO mungkin nggak jadi prioritas. Tapi, kalau kamu bikin website yang isinya konten, kayak blog, situs berita, atau yang paling penting, toko online, di mana kecepatan pertama dan gampang ditemuin Google itu harga mati, jawabannya jelas. Pilih SSR. Sebagai penutup, coba kita renungkan sedikit. Dengan HP dan laptop yang makin kencang dan server yang makin canggih, kira-kira mana ya yang bakal jadi masa depan web? Apakah nanti kelemahan CSR soal loading awal jadi nggak berasa lagi karena perangkat kita super cepat? Atau justru efisiensi SSR yang akan jadi standar baru untuk semua website? Ini pertanyaan yang menarik dan jawabannya lagi kita tulis bareng-bareng sekarang.